Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Nita Purnamasari dari kelas 11 IPA 2. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang organ akar tumbuhan. Simak baik-baik ya, dan selamat menyaksikan. Akar tumbuhan. Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tumbuhnya telah merupakan kormus. Akar adalah bagian utama dari tumbuhan berkormus. Selanjutnya, fungsi akar. 1. Untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Kedua, untuk menyerap air dan garam-garam mineral atau zat-zat hara dari dalam tanah. Ketiga, mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat-tempat pada tumbuh-tumbuhan yang memerlukan. Keempat, sebagai alat respirasi, misalnya tumbuhan bakau. Kelima, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan atau sebagai alat reproduksi vegetatif. Selanjutnya yaitu sifat-sifat akar. Kesatu, merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop atau menuju ke air atau hidrotrop meninggalkan udara dan cahaya. Kedua yaitu tidak berbuku-buku, jadi juga tidak beruas dan tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian-bagian lainnya. Warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan, contohnya seperti itu ya. Selanjutnya, yang ketiga, tumbuh terus pada ujungnya tetapi umumnya pertumbuhannya masih kalah pesat jika dibandingkan dengan bagian permukaan tanah. Yang keempat, itu bentuk ujungnya seringkali meruncing hingga lebih mudah untuk menembus tanah. Selanjutnya yaitu ada struktur akar. Struktur akar meliputi ada dua bagian, yaitu pertama, akar memiliki struktur luar yang meliputi tudung akar, batang akar, cabang akar atau pada dikotil dan bulu akar. Dan yang kedua yaitu secara anatomi, akar terdiri dari 4 bagian, epidermis, cortex, endodermis, dan stele. Di luar itu ada lapisan foliferous yaitu epidermis yang berada pada daerah bulu akar. Oke, di slide selanjutnya ada contoh dari akar. Di pertengahan itu ada stele ya, dan di kiri ada zona pematangan, ada zona pemanjangan, dan ada juga zona pembelahan sel atau meristem afikal dan primer. Dan di sebelah kanan ada korteks, epidermis, rambut akar, dan ada juga 3 meristem primer, yaitu protodem, meristem dasar, prokambium, dan ada juga meristem afikal, pusat tenang, dan yang terakhir yaitu ada tudung akar. Di slide selanjutnya yaitu ada jenis akar. Secara umum ada 2 jenis akar, yaitu pertama, akar serabut. Akar ini umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil, walaupun kadang-kadang tumbuhan dikotil juga memilikinya, atau dengan catatan tumbuhan dikotil tersebut dikembangbiakkan dengan cara cangkok atau stek. Fungsi utama akar serabut adalah untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Ini contoh akar serabut ya. Oke, nah ini dia serabut. Oke. Yang kedua yaitu ada akar tunggang. Akar ini umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan makanan. Dan contohnya seperti itu ya, akar tunggangnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Selanjutnya yaitu ada modifikasi akar. Yang pertama yaitu ada akar napas. Akar naik ke atas tanah, khususnya ke atas air seperti pada genera mangrove. Kedua yaitu ada akar gantung. Akar sepenuhnya berada di atas tanah seperti tumbuhan epipit anggrek. Ketiga, akar banir. Akar ini banyak terdapat pada tumbuhan jenis tropik. Yang keempat, ada akar gantung. Terdapat penghisap. Akar ini terdapat pada tumbuhan jenis parasit seperti benalu. Ada juga pada tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Dalam biji sudah terdapat calon akar atau akar lembaga yang disebut radikula. Dan juga pada perkembangan selanjutnya, jika biji mulai berkecambah sampai menjadi tumbuhan dewasa, akar lembaga dapat memperlihatkan perkembangan yang berbeda hingga pada tumbuhan lazimnya dibedakan 2 jenis sistem perakaran, yaitu yang pertama yaitu ada sistem akar tunggang. Jika akar lembaga terus bertumbuh menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil,
Akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang. Yang kedua yaitu sistem akar serabut. Jika akar lembaga dalam perkembangan lanjutannya mati atau kemudian pertumbuhannya disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkat batang karena bentuknya seperti serabut, maka akar ini disebut akar serabut. Selanjutnya, melihat percabangan dan bentuknya akar tunggang dapat dibedakan menjadi 3 bagian. A. Berbentuk tombak disebut fusiformis. Pangkalnya besar meruncing ke ujung dengan serabut akar sebagai percabangan, biasanya berfungsi sebagai tempat penimbunan cadangan makanan. Misalnya akar lobak disebut Traphanus sativus dan wortel disebut Daucus carota. B. Berbentuk gasing disebut napiformis. Pangkal akar besar membulat. Cabang akar berupa serabut akar yang hanya terdapat pada ujung akar yang sempit meruncing. Misalnya akar bengkuang disebut Fach hirrhizus erosus. C. Berbentuk benang disebut filiformis. Jika akar tunggang kecil, panjang seperti serabut akar dan sedikit sekali bercabang, misalnya pada keratok, disebut Phaseolus lunatus. Selanjutnya, akar udara atau akar gantung disebut Radix aeroreus. Akar ini keluar dari bagian-bagian tanaman yang terdapat di atas tanah, bergantung di udara. Misalnya akar anggrek, kalazengking, Aranis flochaeris. Contohnya seperti ini. Dan ada juga akar hisap atau akar penggerek disebut Haustorium. Akar yang terdapat pada tanaman yang hidup sebagai parasit berfungsi untuk menyerap air dan zat makanan dari pohon inangnya seperti kita dapati pada benalu atau Lornatus. Itu ada juga akar udara atau akar gantung Radix aeroreus. Akar ini keluar dari bagian-bagian tanaman yang terdapat di atas tanah, bergantung di udara. Selama masih menggantung, akar ini hanya dapat menolong menyerap air dan zat gas dari udara dan seringkali mempunyai jaringan khusus untuk menimbun air yang disebut velamin. Atau misalnya akar anggrek kalazengking yang disebut Aranis flochaeris. Ada juga ada akar napas disebut Pneumatophora, yaitu cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air tempat tumbuhnya tumbuhan, misalnya di hutan bakau atau mangrove. Pada tambahan bogem disebut Soneratia sp dan kayu api. Selanjutnya ada sistem perakaran tunggang atau disebut Radix primaria. Sistem perakaran ini terdapat pada tumbuhan dikotil. Akar ini terdiri atas sebuah akar besar dengan beberapa cabang dan ranting akar, merupakan perkembangan dari akar primer dan dari biji berkecambah. Ada 2, yaitu 1 akar tunjang, yaitu akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah dan seolah-olah menunjang batang ini jangan sampai rebah. Sama seperti akar napas, bagian akar yang terdapat di atas permukaan tanah pada akar ini banyak ditemukan lubang atau celah untuk kepentingannya pernapasan. Misalnya pada pohon bakau disebut Rhizophora conjugata dan pohon pandan disebut Pandanus tectorius. Kedua yaitu ada akar lutut, yaitu bagian akar yang tumbuh ke atas lalu membengkok lagi masuk ke dalam tanah. Akar ini berfungsi seperti halnya dengan akar napas yang terdapat pada tumbuhan di tepi pantai yang rendah berlumpur, misalnya pada pohon tanjang disebut Bruguiera varifolia. Selanjutnya ada sistem perakaran serabut disebut Radix adventitia. Sistem perakaran ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Akar ini terdiri dari sejumlah akar kecil, ramping, dan berukuran sama. Perakaran serabut terbentuk pada waktu akar primer membentuk cabang sebanyak-banyaknya. Dan ada juga sistem perakaran adventif. Sistem perakaran ini adalah sistem perakaran yang bukan berasal dari akar primer. Contohnya akar dari batang cangkokan, akar dari umbi batang, dan akar dari stek. Bahkan ada akar yang dari daun.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai organ akar tumbuhan untuk memenuhi tugas dari Ibu Yulia. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.